Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gila Film, kembali lagi di channel Gila Film dalam konten review. Kali ini kita akan mereview sebuah film terbaru dari Indonesia, sebuah film sequel yang mana film pertamanya rilis tahun 2019 lalu, disutradarai oleh Benedion. Film tersebut atau film pertama tersebut berhasil meraih penonton sekitar 1.100.000 penonton. Sebuah film komedi horor yang dibintangi oleh Tatiana Sapira, lalu ada Deva Mahendra, lalu juga ada saat itu ada Ge Pamungkas. Lalu di film kedua kali ini kursi sutradaranya berpindah dari Benedion ke Mukhaldi Aco, saudara yang sebelumnya udah kita lihat karyanya lewat Gara-Gara Warisan. Tapi perlu diketahui, Ghostwriter 2 adalah film pertama Mukhaldi Aco sebagai saudara. Tapi film Gara-Gara Warisan yang itu merupakan film kedua dia sebagai saudara dirilis terlebih dahulu saat lebaran yang lalu ya. Mungkin teman-teman udah pada nonton semua. Dan kali ini Mukhaldi Aco kembali masih dalam genre komedi, masih dengan genre komedinya. Tapi kalau jika Gara-Gara Warisan adalah sebuah film drama komedi, kalau untuk film Ghostwriter sendiri seperti teman-teman tahu yang udah nonton pertamanya, ada unsur horor, drama, dan komedi. Dan untuk film kedua kali ini beberapa pemain kembali lagi mengisi perannya masing-masing, seperti Tatiana Sapira memerankan Naya, Deva Mahendra sebagai Vino, lalu juga ada Andy Arfian sebagai Darto, Muhammad Iqbal Sulaiman sebagai Billy, lalu ada Ernest Prakasa, Arif Dido, Asif Welas. Jadi sebagian besar pemain-pemain yang teman-teman yang sudah lihat di film pertama akan muncul lagi di film kedua ini. Kita langsung ke sinopsisnya aja ya. Melanjutkan apa yang sudah ada yang terjadi pada film pertama, Naya yang diperankan oleh Tatiana Sapira yang sukses dengan novel pertamanya yang bahkan bertahan dengan status bestseller selama setahun, merasa tidak puas dengan posisinya saat ini. Semua itu karena para pembaca ataupun netizen di Indonesia lebih menganggap Naya itu lebih sebagai seorang dukun daripada seorang penulis. Hal itu tidak bisa diterima oleh Naya. Lalu Naya ingin keluar dari anggapan itu dengan mengikuti menulis antologi bersama penulis idolanya yang sangat jauh dari tulisan bertema horor. Di tengah tekanan untuk bisa menyelesaikan tulisannya, hubungan Naya dan Vino yang diperankan Deva Mahendra juga memburuk karena selain hubungan mereka belum direstui 100% oleh orang tua Vino yang diperankan oleh Widyawati, ego Naya dan Vino yang punya pendirian masing-masing yang mendekati hari pernikahan memperkeruh situasi mereka. Dan situasi itu makin buruk ketika Vino tiba-tiba harus terlebih dahulu menghadap yang kuasa atau belum menghadap yang kuasa karena arwahnya masih penasaran gitu. Jadi Vino kecelakaan dalam sebuah pekerjaan. Ternyata setelah meninggal arwahnya tidak bisa langsung beristirahat dengan semestinya. Dan ternyata ada sesuatu misteri yang membuat itu. Jadi intinya Vino menjadi orang penasaran. Jadi dia tidak akan bisa tenang sebelum dia menyelesaikan sebuah masalah yang harus dia selesaikan, dan itu butuh bantuan Naya. Dan Naya yang awalnya sangat menjauhi hal-hal yang berbau mistik harus kembali dan berhubungan dengan mistik lagi, yang sangat dihindari di saat dia juga menghadapi deadline atau tekanan menyelesaikan. Kurang lebih seperti itulah sinopsis dari Ghostwriter 2. Selebihnya teman-teman bisa tonton sendiri. Kita masuk ke bagian review singkat dari film Ghostwriter 2 dari Gila Film. 30 menit pertama dari film ini berjalan, saya sendiri sih udah berani berasumsi kalau sequel ini jauh lebih baik daripada film pertama. Kenapa? Ya, karena gue masih ingat persis sih ketika nonton film pertama itu, film pertama ya, yang Ghostwriter pertama, 30 menit pertamanya itu gue udah mulai goyah atau kehilangan minat sama jalan ceritanya. Gue nonton sampai habis, tapi ya itu karena gue udah mulai kehilangan minat sama jalan cerita, karena waktu gue nggak persis sih jalan cerita seperti apa. Intinya 30 menit pertama itu udah menurut gue sih udah nggak asik banget deh gitu yang di film pertama. Nah, beda banget dengan di film kedua ini. Gue merasa film ini cukup sabar, cukup pelan-pelan menuju plot cerita. Justru
justru di 30 menit pertama itu lu nggak bakal masuk ke konfliknya sama sekali. Justru kita bakal lebih banyak berputar kepada seputar karakter-karakternya, seperti Naya, perubahan dari karakter Naya, Vino, ataupun ada adik dari Naya seperti Darto pun kita bakal lebih kesana sih, berputar ke seputar karakternya gitu. Belum berjalan ke plot cerita ataupun plot utama konflik dari film ini. Dan memasuki babak kedua baru kita mulai masuk, itu sekitar 30 menit ke atas kita masuk ke konflik utamanya. Dan berjalan cerita ternyata bakal di dalam film ini menyiapkan sebuah twist atau yang sebuah twist yang walaupun sebenarnya sih nggak twist banget, tapi menurut gua cukup menaikkan tempo alur film itu sendiri. Dan buat gua sih itu cukup ngaruh ya, buat gua itu cukup ngaruh. Walaupun nggak buat lu, mungkin buat sebagian atau teman yang lain mungkin twistnya apaan twistnya gini doang, tapi kalau buat gue sendiri sih itu cukup menaikkan tempo dari alur filmnya gitu. Dan perkembangan karakternya cukup kontras gue di film ini adalah Deva Mahendra. Jadi perannya di film kedua ini jauh lebih besar dibandingkan film pertama. Yang di film pertama yang gue lihat masih ingat banget itu cuma semacam meramaikan isi cerita, kayak cuman sebagai pacarnya Naya, terus menurut gue sih nggak punya pengaruh penting pada plot cerita. Nah untuk film kedua sendiri perannya cukup besar, malah kata gue jauh lebih mendominasi dari karakter Naya yang diperankan Tatiana Safira. Dan jika perkembangan karakter Vino yang diperankan Deva Mahendra cukup berkembang atau cukup kontras dibandingkan film pertama, tidak dengan karakter Naya yang dibandingkan dengan film pertama dan kedua kayak nggak ada bedanya sih. Dia lebih konflik dia sendiri masih sama, kesulitan dalam menulis. Dan menurut gue sih nggak ada sesuatu yang perbedaan berarti berbeda dengan Deva Mahendra. Di sini kita bakal ngelihat Deva Mahendra semacam penyeimbang ataupun jembatan antara drama dan komedi dalam film ini. Jadi ketika bagian komedi dia bisa berkomedi, dan ketika bagian drama itu cukup berisi gitu. Maksud gue ya, dibandingkan Naya yang ketika berada di situasi komedi pun ya gitu-gitu aja. Berbeda dengan Deva Mahendra cukup memberikan titik-titik tawa gitu di adegan-adegan komedinya. Dan kita ke bagian lainnya, seperti halnya film pertama, porsi komedi masih menjadi bagian terbaik dari Ghostwriter 2. Kali ini kombinasi aneh. Kenapa sih gue bilang Ghostwriter? Karena di sini ada Darto diperankan Andy Arfian, Billy diperankan Iqbal Sulaiman, dan Pak Saidi diperankan Arif Didu, merupakan sumber komedi Ghostwriter kedua ini. Ya, kenapa sih gue bilang aneh? Ya, lu bayangin di situ ada Andy Arfian yang emang basicnya itu bukan komedi, lalu Iqbal Sulaiman yang sebagian besar karakternya di film lain yang lihat sebagai karakter sampingan, lalu dipertemukan dengan Pak Saidi Arif Didu yang kita kenal sebagai Komika. Itu ngasih bumbu-bumbu komedi yang cukup unik sih menurut gua sih gitu. Jadi setiap mereka muncul bertiga itu bakal berhasil memberikan tawa-tawa kepada penonton. Dan di sini menurut gua keahlian Mukadi Alce, sutradara di Ghostwriter 2 ya, pengalamannya sebagai konsultan komedi benar-benar terasa maksimal di film kedua Ghostwriter 2 ini. Nah, jika runutan plot ceritanya terasa rapi, nggak terburu-buru memasuki plot utama, lalu porsi komedinya yang merupakan bagian terbaik dari film ini, lalu tidak pada porsi dramanya. Kenapa? Ya, gue rasa sih Muhat Kliaco butuh namanya konsultan drama. entah pos itu ada apa enggak gue nggak tahu ya gitu. Tapi entah inginin sih memberikan energi lebih sih lewat drama di film ini. Namun pengemasannya terasa bertele-tele aja sih menurut gue gitu. Ini juga yang gue rasain saat nonton gara-gara warisan. Ya karena emang basicnya komedi kali ya, gue nggak tahu. Tapi ya sejauh ini dari dua film, dramanya filmnya dari Ama Aco itu benar-benar gak dapet sih buat gua gitu. Terlebih ya buat Ghostwriter 2 ini gitu, meletakkan drama, sebuah scene drama yang kuat itu di setelah final act yang kita kira tuh bakal habis, ternyata lah masih ada lagi nih gitu. Jadi agak bertele-tele aja gitu. Jadi konklusi filmnya terasa lama. Yang tadinya lu udah naik habis final act gitu, sequence akhir yang harusnya nggak lama lagi habis, tapi dikasih porsi drama
jadi lama lagi, jadinya ya sedikit ngerusak mood sih kata gue gitu. Jadi ya kata gue sih ya mungkin butuh jam terbang lebih lagi buat Maki Aco bisa mengemas sebuah drama yang kuat, yang cukup berkesan untuk penonton. Itu aja sih menurut gue kekurangan dari Ghostwriter 2 ini gitu. Tapi secara keseruan sih kata gue, intinya Ghostwriter 2 ini jauh lebih baik sih jauh lebih baik dan solid dibanding film pertamanya. Untuk saat ini sih gue cuma bisa mengatakan Ghostwriter 2 lebih baik dibandingkan film pertamanya, dan juga lebih baik ya, lebih baik juga dibandingkan Gara-Gara Urusan. Kalau dibandingkan dengan film yang disutradarai oleh Muhatli Aco. Itu aja sih. Oke, itu aja sih review singkat dari gue. Buat teman-teman yang nonton, silakan nonton. Jika memang udah nonton, silakan komen menurut teman-teman gimana. Apakah kita sependapat atau berbeda nih? Jadi boleh komen aja di bawah. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Gue sendiri bakal kasih rating 7 dari 10. Ya, 7 dari 10. Semoga review ini bisa memberikan atau memperkaya referensi teman-teman yang mau cari tontonan. Oke, sekian dulu review Gila Film kali ini. Sampai jumpa di konten review lainnya. Ciao.